Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Welcome. Oke, ada tambahan berita bagus ya, dimana Jonny Evans, Uncle Johnny, ini sudah terlihat berlatih bersama dengan tim utama, dimana terlihat di video seperti sudah tradisi, siapa yang kembali ke training itu dilakukan upacara gauntlet tuh, jadi dia masuk ke terowongan para pemain-pemain terus dipukul-pukulin gitu. Jadi yang masuk di situ ya Baindir juga karena bawa saya cedera kan, si Jonny Evans, terus kemudian juga ada Hari Amas. Nah, kalau dibilang sih ini tambahan amunisi untuk defender ya. Cuma kayaknya sih kemarin kan Eden Haven aja udah sembuh ya. Tapi nggak apa-apa, kita butuh senioritas dan kepemimpinan. Walaupun menurut Fabrizio Romano kemarin dibilang bahwa Jonny Evans ini sudah pasti akan meninggalkan klub. Dikarenakan Manchester United akan lebih memilih atau melanjutkan proyek dengan pemain-pemain yang muda, pemain-pemain muda atau pemain-pemain yang lebih muda. Jadi tapi dengan menghormati yang namanya Jonny Evans, yang menurut gue sih udah termasuk dalam legend ya, karena dia sudah menyumbangkan banyak piala juga, termasuk Champions League 2008. Jonny Evans masih terus dipertahankan sampai akhir musim ini. Tapi yang sudah pasti ya, selain bersama dengan Christian Eriksen, Victor Lindelof yang habis kontrak, Jonny Evans dipastikan akan meninggalkan klub ini. Ya nggak apa-apa, itu kan yang memang slotnya ya, katanya sih menurut Fabrizio Romano, slot pemain yang mestinya diisi 26 pemain terdaftar sebagai pemain senior, Manchester United akan lebih memilih pemain-pemain muda. Jadi ya dengan sangat menghormati Jonny Evans, mohon maaf nih, usianya nggak bisa masuk ke dalam kriteria gitu kan. Sama aja kayak lowongan kerja kan, maksimal batas umur 40 gitu, ya udah. Atau batas maksimal mungkin 30 ya, Jonny Evans ya mohon maaf gitu. Terus menjelang pertandingan melawan Olympique Lyon ya, kehadiran Jonny Evans adalah tambahan amunisi. Tapi ada juga berita bahwa sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti ya, mungkin akan menunggu Ruben Amorim press conference ya nanti malam kayaknya sih, siapa kiper yang akan dipasang sebagai starter gitu ya, antara Baindir atau Onana. Ya ini sih sebenarnya keputusan Amorim ya, tergantung pada saat latihan juga, dan tergantung bagaimana si kiper ini siap apa enggak secara mental, secara fisik, secara psikologis. Kalau gue pribadi ya, walaupun nih ya udah banyak nih adili Onana, kebencian terhadap Onana gitu, gue melihat sih kalau untuk saat ini di pertandingan cukup penting, gue melihat Andre Onana sih gue rasa bisa jadikan starter ya. Apalagi dia udah diberi waktu untuk refreshing, dan secara beban mungkin dia berat, tapi gue rasa nggak seberat dengan Baindir. Tapi dari satu sisi ya, sebenarnya kemarin itu kan Baindir ada yang bilang grogi karena ini pertandingan Premier League dia yang pertama. Ada benernya juga. Cuman kalau dilihat dari historical past-nya, kan dia pernah juga tuh pertandingan pertama grogi lawan Tottenham Hotspur, blunder kan 2 kali. Habis itu pertandingan kedua dia di lawan Arsenal, terus kemudian di Europa League lawan FCSB itu bagus. Nah, maksudnya apakah di pertandingan pertama kemarin groginya udah hilang? Mana tahu pertandingan kedua
justru mentalnya sama kesiapannya semakin matang gitu. Ya kalau bicara teknik dan atribut kan gue udah bilang si Baindir ini delivery bola juga nggak bagus. Yang pasti ya, si Lyon ini justru akan mengambil inisiatif menyerang dulu, dalam arti ngepres dulu nih, supaya dia berharap bisa colong gol duluan. Kalau colong gol duluan, udah mulai deh strategi parkir bus yang udah bertahan total, kesentuh dikit jatuh, guling-guling cengeng, ya gaya-gaya Atletico Madrid lah, gitu. Itu pasti akan dikeluarin. Nah, ya kalau ditanya sih mana yang penting Baindir atau Onana, kalau Baindir dipasang sebagai starter takutnya dia delivery bola bagus dan nggak begitu bagus dalam passing-passing ya, sehingga ujung-ujungnya kita bisa kena serangan terus. Kita tahu kan kalau diserang terus pasti akan ada gol gitu. Tapi kalau dari sisi Onana, kalau Onana yang dipasang, mungkin passingnya enak gitu ya, build upnya build up playnya lebih enak gitu, lebih tenang gitu. Tapi kan blundernya ini sama kepercayaan dirinya dia yang terlalu berlebih ini yang kadang-kadang jadi bumerang. Bukan kadang-kadang sih, sering jadi bumerang gitu loh. Kalau urusan showstopper ya Baindir memang, tapi kalau urusan build up sama kepemimpinan dan leadership dia dalam bangun, dalam ya istilahnya mengkomandoin lah ya, lebih bagus sih emang Onana gitu. Jadi kita tunggu aja. Tapi gue yakinkan kepada gue, berikanlah keyakinan gue, kepercayaan gue terhadap Ruben Amorim. Siapapun yang dipilih ya udah kita percayakan aja, ya kita dukung gitu loh. Walaupun nih ya kemarin ya berita-berita siapa yang mau direkrut, mulai dari kiper Porto Diogo Costa lah, Aaron Ramsdale lah, sekarang muncul lagi Vanja Milinkovic-Savic lah, itu mantan kiper akademinya Manchester United ya, katanya mau direkrut karena murah ya, banyaklah nama-nama seperti itu. Terus mungkin satu hal lagi yang mungkin gue bahas adalah bisa jadi kemungkinan Mason Mount akan turun sebagai starter karena dikarenakan Joshua Zirkzee ini cedera. Berarti kita hanya punya satu striker yaitu Rasmus Højlund, satu winger yaitu Alejandro Garnacho. Nah, siapa nih penyerang nomor 10-nya nih? Atau bisa jadi menjadi posisi seperti yang pernah Mason Mount lakukan di Chelsea sama Thomas Tuchel, jadi false nine. Nah, jadi karena Zirkzee nggak ada, ya kayaknya sih besar kemungkinan Mason Mount akan menjadi starter. Semoga aja begitu dia starter nggak kakinya tiba-tiba engklek gitu ya. Gue juga berharap si Luke Shaw jadi starter gitu, karena kalau lo ngeliat kemarin crossingnya dia itu kan bagus ya. Bisa nggak nih kemarin tuh masuk tuh ke Rasmus Højlund, cuman sundulannya aja ngaco itu waktu lawan Newcastle. Ya Shaw sih menjadi wingback di liga, di timnas ini kan udah bagus. Ya udah pasang aja lah besok sebagai starter. Gue pengen lihat, apalagi kayaknya Patrick Dorgu nih 2 pertandingan terakhir kan agak menurun ya. Sebenarnya menurunnya bukan karena ini sih duel individunya dia mulai kalah nih. Gue nggak tahu kenapa nih. Apakah dia kecapean? Tapi insting dia mau masuk ke kotak penalti sih bagus gitu. Passing dia, progresif passing dia ke kotak penalti sih bagus. Tapi kalau lo lihat kemarin lawan Newcastle sama terakhir itu lawan Olympique Lyon di kandang Lyon, berapa kali duel individunya dia itu dia hilang bola gitu, kalah melulu nih, hilang bola nih. Nah, bisa jadi kemungkinan sih Luke Shaw ini yang akan menjadi starter. Jadi itu sih ya, apapun hasilnya mungkin besok gue akan kasih review. Yang pasti sih nggak ada lah omongan-omongan Amorim dipertahankan nggak musim ini, pecat nggak. Nih ya, gue baru kemarin ya, Eric Cantona itu habis pertandingan lawan Manchester City. Eric Cantona loh nih, idola gue nih ya, the king ya. Dia bicara sampai
tanya mengenai Ruben Amorim dalam suatu ya dialog lah dengan para fans. Dia bilang Amorim melakukan yang luar biasa di Portugal. Lu nggak akan adil kalau menilai Amorim di musim ini dengan pemain yang memang keseluruhan ya, hitungannya keseluruhan ya di luar Dorgu dan Edenhaven itu adalah pemain-pemain yang bukan dimilikinya gitu. Kalau mau adil, dia bilang kita menilai Ruben Amorim itu musim depan. Nah, udah. Kalau sang raja sudah bersabda, ya, sudah memberi titah, ngapain lagi lo ikutin para fanbase pundit-pundit yang cuman pengen cari duit dari Manchester United, terus gampangnya bicara pecat Amorim, gak guna nih Amorim. Ya gue setuju banget dengan Eric Cantona, bukan karena masalah dia idola gue. Ya kita nilai Amorim yang musim depan, walaupun kan resolusi gue di 2025 bilang kan, ya setidaknya jangan ada pemecatan pelatih. Tapi kalau sekarang lo udah misuh-misuh ngikutin mereka yang bilang fanbase atau akun-akun atau mereka pundit yang bilang, wah ini saat dipecat Amorim nih, Amorim yang pantas dipertahankan. Ini sang raja nih, ya, leluhur kita bilangnya. Kita kan paling suka nih masalah budaya-budaya gini. Leluhur kita Eric Cantona nih udah bertitah gitu. Ya udah lo turutin aja deh. Kalau lo lebih menurutin mereka yang di luaran lingkungan Manchester United, ya saran gue lo jangan jadi fans Manchester United. Udah, mungkin lo mau jadi fans Arsenal atau Real Madrid yang nanti malam mau main gitu kan. Kita lihat nanti malam bagaimana hasilnya, ya silahkan lah. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.